Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan salah satu cara umat Islam untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada penciptanya. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa juga sebaiknya dilakukan saat waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari berdoa kepadanya ketika kita dalam keadaan lapang." Hadis riwayat Al-Hakim. Anjuran doa sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i yang berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Momentum terdekat seorang hamba dan ini adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita, adalah saat kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya hendaklah dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak doa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai zat yang maha hidup. Kedua, Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dan ketiga, Birahmatika astaghits, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang artinya bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Kita yang ingin mendoakan anak kita, amalkan 3 kata ini di dalam doa kita, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika di dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesuai doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat pada saat akan sujud terakhir. Diamlah beberapa detik, lalu baca tasbih sujud disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak selanjutnya. Lanjutkan sholat sampai selesai. Kita juga jangan lupa untuk membaca 3 doa saat sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah, yaitu doa pertama meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saat sujud terakhir, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membaca doa, Ya Allah,
aku meminta kepadamu husnul khotimah. Doa kedua, meminta agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Manusia tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertaubat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, serta berjanjilah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun, tak semua orang bertaubat sebelum meninggal dunia, maka mintalah agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat dengan membaca doa berikut ini. Ya Allah, berikanlah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Doa ketiga, meminta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit seseorang yang awalnya rajin beribadah, kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Maka dari itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Demikianlah cara mendoakan anak saat sujud terakhir, dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan. Amalkanlah terus-menerus sampai doa tersebut dikabulkan. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan renungan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.